Selamat siang bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari Swamora. Saya dari kelompok 22 pada praktikum penelitian operasional yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan tugas mingguan daripada shift 3, yang dimana saya merupakan praktikan dari shift 3, yang dimana ini juga bentuk dari ketentuan pemenuhan tugas mingguan pada praktikum penelitian operasional yang pertama. Di sini kita telah memasuki modul 4, yaitu metode transportasi. Nah, sebelum saya akan membahas soal ini, saya akan menjelaskan apa itu metode transportasi secara singkat. Nah, metode transportasi itu merupakan suatu metode dalam pemrograman linear yang digunakan untuk mengalokasikan distribusi barang dari beberapa titik sumber menuju sejumlah titik tujuan dengan cara yang paling efisien. Oke, kita langsung aja ke soalnya. Di sini ada soal, yaitu penerbit buku pelajaran Cendekia Press mencetak buku di 3 percetakan besar, yaitu percetakan A, percetakan B, dan percetakan C. Itu artinya percetakan A, B, dan C merupakan sumbernya buku atau sumber penerbit buku. Nah, kemudian ada informasi, yaitu kapasitas pengemasan masing-masing sebanyak 250 box, 180 box, dan 200 box. Itu artinya kapasitas setiap percetakan yaitu 250 box, 180 box, dan 200 box. Nah, di sini ada juga buku-buku yang telah dicetak ini kemudian akan dikirimkan ke 4 sekolah, yaitu SMA 1, SMA 2, SMA 3, dan SMA 4, yang artinya bahwa percetakan ketiga tersebut memiliki 4 tujuan, yaitu SMA 1, SMA 2, SMA 3, dan SMA 4 dalam pendistribusian atau pengiriman buku-buku tersebut. Nah, yang dimana keempat sekolah tersebut memiliki permintaan yang dimana sebanyak 150 box, 130 box, 170 box, dan 180 box. Dan biaya pengiriman per boxnya dalam rupiah dari percetakan A ke sekolah besar dapat dirincikan dalam tabel ini. Nah, dalam tabel ini udah ada harganya masing-masing atau biaya pengirimannya. Nah, di sini berdasarkan informasi tersebut, tentukan alokasi pengiriman buku dari masing-masing percetakan ke sekolah-sekolah tersebut agar total biaya distribusi seminimal mungkin. Gunakan metode transportasi dan selesaikan dengan software Microsoft Excel, POMKIM, dan juga RStudio. Oke, kita langsung aja. Sebelumnya, tabelnya udah aku input, udah aku buat di sini. Nah, udah aku masukin juga angka-angkanya, kita tinggal masukin aja. Nah, kemudian tahap selanjutnya itu adalah kita menentukan masalah keseimbangannya. Apakah antara demand dan juga kapasitas atau itu sama atau lebih besar ataukah lebih kecil gitu. Nah, caranya gimana? Kita masukin di sini sama dengan if kita masukin sum daripada kapasitas sama dengan ini dikasih tanda kurung biar nanti nggak repot, sum daripada demand-nya. Kita kasih titik koma. Jika ya, berarti kita kasih oke, ataupun boleh ya. Terus kalau tidak oke, itu kalau contohnya tidak sama dengan, maka kita tambahkan dummy. Oke, udah kayak gini, kita tutup kurung, terus kita enter. Oke, berarti ini sama dengan, berarti demand dan juga kapasitas itu jumlahnya sama, maka terinput adalah oke. Nah, kemudian kita isi biaya minimumnya juga untuk kita solver nantinya, tabel yang kedua. Nah, di sini kita masukin sama dengan sum product. Nah, kita input yang ini, percetakan A dan percetakan B, terus titik koma, terus masukin percetakan A, percetakan B pada tabel kosong. Nah, ini oke, kita enter. Nah, dia udah sama dengan kan? Nah, di sini kita input nih sum dari barisnya. Dari baris yang ini nih. Oke, enter 0. Terus kita salin ke bawah. Terus kemudian demand-nya juga sama, sum
kita pilih kolom. Nah, enter. Oke, udah kayak gini, kita drag lagi. Oke, nah kemudian dari itu kita saatnya solver, kita pilih tab data, terus pilih solver. Nah, kita masukin set objektifnya itu biaya minimum tadi, yang ini. Terus untuk changing variable cell-nya, kita masukin yang ini. Kita masukin yang ini dulu. Nih. Oh, kita masukinnya yang ini ya teman-teman, yang di bawah. Oke, yang ini. Oke, terus add. Kita tambahin nih constraint-nya ataupun objektifnya gitu. Atau subject atau constraint lah gitu. Kita masukin demand-nya dulu. Yang pertama, kita masukin demand. Nah, ini diubah jadi sama dengan, karena kan tadi sama ya. Nah, terus setelah itu kita pilih demand yang di bawah. Oke, terus add lagi. Kita pilih yang kedua, yaitu kapasitas yang pertama. Terus kita ubah tandanya yaitu sama dengan. Terus pilih yang kedua, kapasitas yang kedua. Oke, kita oke. Nah, setelah kayak gini, jangan lupa ini kita pilih simplex LP, yaitu linear programming. Nah, udah kayak gini, kita jangan lupa tadi minimal, jadi kita ubah minimum sini, terus kita solve. Oke, di sini kita langsung klik OK aja. Oke, udah dapat. Artinya di sini bahwa percetakan A itu memiliki kapasitas 127 kepada tujuan pengiriman yaitu sekolah SMA A. Dan untuk dari percetakan A ke SMA 2 sebanyak 130 buku. Nah, sehingga kapasitasnya itu berjumlah 250 dan begitu juga dengan selanjutnya. Oke, sehingga biaya minimum dalam rupiahnya yaitu 27.850. Nah, kemudian kita lanjut ke software yang kedua yaitu POMKIM. Di sini kita pilih transportation karena metode yang kita gunakan sekarang itu kan transportation ya. Nah, kita pilih nih. Di sini ada title yaitu kita masukin tugas mingguan. Terus masukin nama. Terus 3 angka NIM di belakang. Udah, terus kita pilih number of source-nya tadi kan 3 ya. Sumbernya 3, tujuannya ada 4, itu constraint-nya. Nah, kita pilih minimize, kita oke. Nah, supaya lebih cepat, kita salin dari ini aja, Excel, biar lebih gampang. Oke, udah kayak gini. Kita salin dari yang tadi. Jangan lupa supply-nya boleh dimasukin juga. Oke, terus percetakan A, percetakan B-nya juga jangan lupa sumbernya. Terus nama SMA atau tujuannya juga jangan lupa di-input juga. Nah, terus nama daripada ininya supply-nya udah. Oke, terus demand-nya jangan lupa juga demand-nya. Oke, di sini karena udah ini nih udah kita input, kita pilih metodenya mau pakai apa. Nah, kita pilihnya yang minimum cost method. Kenapa tidak any starting method seperti tutorial sebelumnya? Dikarenakan any starting method itu kan tidak memberitahu ke kita bahwa dia menggunakan metode apa, apakah lowest corner method, minimum cost method, atau progress approximation method gitu. Nah, sehingga kita pilihnya minimum cost method karena tadi di soal juga ada pernyataan bahwa seminimal mungkin. Artinya kalau kita pakai minimum cost method itu akan membantu kita untuk mempertimbangkan ataupun meminimumkan dari biaya awalnya tadi.
Dan juga karena melalui minimum cost method ini memberikan gambaran perhitungannya ke kita dan juga bagaimana langkah-langkahnya, karena kan ini salah satu gitu dari any starting method yang artinya udah lebih spesifik dan juga kayak bisa dibilang bahwa minimum cost method ini sudah meminimalkan biaya produksi ataupun biaya paling terkecilnya tadi gitu, sekecil mungkin gitu. Nah, oke, udah kayak gini, langsung kita pilih minimas, jangan lupa kayak tadi, dan kita solve. Oke, sama ya teman-teman, dari hasilnya 120 ke SMA A dan 130 untuk SMA 2, yaitu nih ditambahin juga 250. Oke, kita pilih shipping list. Oke, di sini ada percetakan A, B, C juga sama. Nih, di sini 120 kan, sama kayak tadi. Nah, yang dimana itu seharga 120 buku didistribusikan ke SMA itu seharga $4.800. Begitu juga dengan SMA 2, 130 buku didistribusiin atau dikirimkan ke SMA 2 itu sebesar setara dengan $5.850 ya kan, $5.850. Nah, begitu juga selanjutnya. Nah, yang kedua itu yang ini ada shipping list yang kayak gini, yang dimana dari percetakan A ke SMA 1 yang didistribusikan sebanyak 120, yang dimana biaya per unitnya itu adalah 40, yang dimana 120 kali 40 itu adalah 4.800. Nah, begitu juga dengan sampai from dari percetakan C sampai shipping cost-nya. Nah, oke, itu untuk POMCAM. Nah, sekarang kita lanjut ke RStudio. Oke, sekarang kita udah di software yang ketiga yaitu RStudio. Nah, kita langsung aja. Nah, di sini ada kita kasih perintah dulu, ataupun bukan perintah, tanda ya teman-teman. Hashtag ini produknya beri tanda, yaitu install dan aktifkan package dengan NIM aku yaitu 064. Nah, udah kita masukin yang ini, kemudian kita kasih perintah yaitu untuk menginstal package-nya tadi, yaitu Linear Programming Solve, terus kemudian library Linear Programming Solve. Nah, library di sini tuh kan seperti biasa yang udah aku jelasin, kalau library itu adalah bentuk atau sesuatu base yang dimana akan mengaktifkan data-data atau atau sistem yang lain gitu. Nah, yang dimana library yang dimaksud itu yaitu Linear Programming Solve. Nah, kemudian kita runnya, nah ini aja, masing-masing aja ya. Oke, udah. Kemudian yang kedua, kita memasukkan data biaya pengiriman per box-nya tadi. Nah, kan cost sama dengan matrix, yang dimana matriksnya itu kita maunya C kan. Nah, oke, kita masukin base-nya, yaitu ini. Kita masukkan C, yang dimana itu adalah C itu kan kombinasi. Nah, matriks nilai tadinya itu kan bermacam-macam, yaitu ada kombinasinya juga. Nah, matriks itu juga kan kayak berkombinasi juga. Nah, jadi kita masukin C-nya. Jangan perlu diingat ya teman-teman, kalau di sini tuh sangat sensitif yang namanya kapital dan juga huruf kecil. Nah, maka disesuaikan kita pakai huruf kecil karena dari awal udah huruf kecil, jadi harus pakai huruf kecil juga karena itu akan mempengaruhi nanti bisa error ya. Oke, kita udah masukin C-nya. Terus kita masukin tadi biayanya. Nah, oke, biayanya itu kita input dari Excel, yaitu langsung aja ya, 40,45,50, sama 55, terus enter, masukin baris 2 yaitu 55, 50, 45 sama 40, terus enter, terus ada 50, terus 60, 55 sama 45. Nah, udah kayak gini. Nah, kita masukin nih enrow-nya berapa. Nah, enrow ini maksudnya number of row, artinya barisnya tadi berapa gitu, ada 3, jadi kita inputnya 3. Nah, by row-nya itu kan ada 2, yaitu false dan juga true. Nah, kita pilihnya true, yang dimana kan tadi tuh kita pakainya pakai baris kan. Jadi kalau baris tuh kita tetap selesaiin sama yang row-nya, yaitu sesuai barisnya, yaitu kita pakai terus. Sedangkan false itu untuk kolom, karena dari awal tadi kita udah input kan.
Nah, oke, setelah itu ada masukin cost-nya supaya di print. Terus kita run. Oke, ini udah sama ya teman-teman. Tadi keluarkan matriksnya ini biar yang di input tuh sesuai per baris gitu. Oke, kemudian memasukkan data demand-nya dan kapasitas tadi. Nah, demand-nya itu tadi yang 150 gitu. Nah, ini row dan juga kolomnya. Nah, kita masukin, kita input lagi yaitu row-nya itu yaitu 250, ini itu 250, terus ada 180, sama 200. Nah, terus kemudian ada 150, yaitu 3, ini demand-nya ya teman-teman, 170. Jadi jumlahnya ada 4 yaitu 80. Nah, udah kayak gini. Masukin zero-nya berapa? Nih. Oke, udah kita masukin row-nya itu biar dikombinasiin dari 250 tadi sama dengannya berapa nih harganya, datanya gitu kan. Sini udah. Nah, sekarang kita langsung run aja. Oke, udah. Terus kemudian ini kita menampilkan hasilnya, yaitu resultnya nanti yang ditampilin itu yaitu linear programming transportnya, yang dimana ada cost-nya, direction-nya tadi kan minimal, jadi masukin minimal di sini. Terus di sini ada row baris, yaitu tadi R-nya yaitu 0,64 dan kolomnya juga C dari 64, artinya datanya tuh diambil dari sini gitu. Terus result solution-nya. Nah, kita tinggal run aja. Oke, sama ya teman-teman, hasilnya ke sini 120 ke 30. Nah, oke. Artinya udah studionya udah benar juga, dan juga tadi sama POMCAM dan Excel-nya udah sesuai. Itu artinya nilai yang didapatkan itu sama, itu 120, 130, 30, 170, 10, dan 170. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, Sri Wulandari. Pamit undur diri, terima kasih. Dan saya ucapkan see you.